Pengukuran perubahan entalpi terkadang tidak dapat ditentukan secara langsung melalui kalorimeter. Lalu, cara seperti apa untuk menentukan perubahan entalpi ini? Simak terus video ini untuk tahu jawabannya. Di video sebelumnya, ketika kita membicarakan diagram energi, dikatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H itu dapat ditentukan dengan cara mengurangi entalpi reaktan dengan entalpi produk. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa nilai entalpi ini secara mutlak tidak dapat ditentukan. Kita hanya dapat menentukan nilai entalpi ini secara relatif terhadap suatu titik rujukan. Permasalahan ini sama aja kayak dalam bidang geografi. Ketika kita diminta untuk menentukan berapa sih ketinggian gunung ini atau berapa kedalaman laut itu. Nah, apakah yang menjadi titik rujukan kita adalah dari jarak dari pusat bumi? Nah, tentu tidak kan? Jadi akhirnya ditentukan yang menjadi titik rujukannya itu adalah permukaan laut. Nah, istilah permukaan laut ini dalam entalpi itu dikenal dengan entalpi pembentukan standar. Didefinisikan sebagai perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Pentingnya kita mengetahui entalpi pembentukan standar agar kita dapat menghitung entalpi reaksi standar. Dengan persamaan, delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF per reaksi. Nah, agar lebih paham lagi, kita langsung aja lihat contoh soalnya. Pada soal diketahui asam klorida dan natrium hidroksida direaksikan dengan persamaan NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Kemudian diketahui juga beberapa entalpi pembentukan standar senyawa HCl, NaOH, H2O, dan NaCl. Dan yang ditanya adalah berapa harga delta H-nya atau perubahan entalpinya. Nah, bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu perubahan entalpi sama dengan jumlah entalpi pembentukan standar produk dikurang jumlah entalpi pembentukan standar per reaksi. Nah, kalau kita lihat di sini di reaksinya, berarti yang menjadi produknya adalah NaCl ditambah H2O. Kemudian yang menjadi per reaksinya adalah NaOH ditambah HCl. Maka bisa kita tuliskan delta H sama dengan entalpi pembentukan standar NaCl ditambah entalpi pembentukan standar H2O. Kemudian dikurang entalpi pembentukan standar HCl ditambah entalpi pembentukan standar NaOH. Nah, masing-masing dari entalpinya ini langsung kita masukkan saja nilainya. Maka menjadi seperti ini, dan hasilnya itu adalah perubahan entalpi sama dengan min 56,72 kJ per mol. Nah, untuk minnya itu menyatakan bahwa reaksi ini berlangsung secara eksoterm. Nah, tadi itu contoh menentukan perubahan entalpi menggunakan entalpi pembentukan standar. Kemudian ada persoalan baru lagi, ketika suatu reaksi senyawa tidak dapat ditentukan dalam keadaan standar. Akhirnya muncullah hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi tersebut. Nah, menurut hukum Hess, selama zat-zat pereaksi dan produk itu sama, maka perubahan entalpinya juga akan sama, terlepas apakah dia melalui satu tahap atau beberapa tahap. Dalam hukum Hess, itu kita menggunakan dua diagram. Yang pertama itu ada diagram siklus,
Dan yang kedua, diagram tingkat energi. Untuk diagram siklus, contohnya seperti ini ya. Jadi bentuknya itu seperti siklus. Jadi ada awalnya, kemudian akhirnya. Tinggal kita lihat tanda panahnya saja. Berawal dari mana dan berakhir di mana. Nah, kalau kita lihat di sini, panahnya itu awalnya dari 2C ditambah 2O2. Kemudian berakhir di 2CO2. Di mana pada diagram siklus ini ada dua lintasan yang dilalui. Jadi di sini lintasan yang pertama itu langsung dari 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Ada lagi lintasan lainnya yaitu dari 2C ditambah 2O2 ini menjadi 2CO2 ditambah O2 terlebih dahulu. Baru kemudian dia berubah menjadi 2CO2. Nah, kalau berdasarkan hukum Hess tadi, yang menyatakan bahwa perubahan entalpi itu nilainya akan sama, terlepas apakah reaksi tersebut berlangsung dalam satu tahap atau dalam beberapa tahap. Nah, jadi bisa kita lihat nih di sini, pada lintasan yang pertama ini hanya melalui satu tahap, di mana perubahan entalpinya itu min 788. Sedangkan di lintasan yang kedua ini, dia melalui dua tahap. Di mana delta H-nya itu ada dua nih di sini. Berarti delta H-nya itu kita jumlahkan ya. Delta H3 kita jumlahkan dengan delta H2 di sini. Kalau kita total, itu jumlahnya sama dengan perubahan entalpi pada lintasan yang pertama, yaitu min 788 kJ. Jadi bisa kita tulis ya, delta H1 sama dengan delta H3 ditambah delta H2. Kemudian untuk diagram tingkat energi, untuk senyawanya di sini kita ambil contohnya sama ya, yaitu dari 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Nah, bedanya di sini dia disajikan dalam bentuk diagramnya itu tingkat energi. Jadi pada sumbu Y-nya ini adalah tingkat energinya atau delta H-nya. Nah, kalau kita lihat dari 2C ditambah 2O2, dia bisa langsung menjadi 2CO2 dengan perubahan entalpinya itu min 788 kJ. Nah, bisa juga melalui dua tahap, yaitu dari 2C ditambah 2O2 itu menjadi 2CO ditambah O2 terlebih dahulu, baru kemudian menjadi 2CO2. Jadi di sini sama ya, untuk perubahan entalpi yang pertama itu akan sama dengan jumlah dari perubahan entalpi 2 ditambah perubahan entalpi 3. Bisa kita tulis delta H1 sama dengan delta H3 ditambah delta H2. Nah, untuk contoh soalnya di sini diketahui diagram tingkat energi untuk pembentukan 2 mol SO3. Dimana di sini ada dua lintasan ya, sama seperti sebelumnya. Yang ditanya itu adalah delta H2-nya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, delta H1 itu adalah jumlah delta H2 ditambah delta H3. Nah, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Langsung kita masukkan aja angka-angkanya atau kita masukkan saja nilai perubahan entalpinya. Maka akan didapat untuk delta H2-nya itu sama dengan min 593,8 kJ. Selain hukum Hess, ada juga hukum Laplace yang perlu kita ketahui terkait dengan perhitungan perubahan entalpi. Laplace menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan penguraian senyawa, tetapi berlawanan tanda. Jadi, jika ada suatu reaksi dibalik, maka harga delta H-nya berubah tanda. Jika reaksi dikali, maka harga delta H-nya juga dikali.
Jika reaksi dijumlah, delta H-nya juga akan dijumlah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini diketahui N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, reaksi ini merupakan reaksi pembentukan ya. Jadi di sini pembentukan 2 mol gas amonia dari gas nitrogen ditambah 3 mol gas hidrogen dengan perubahan entalpinya itu min 92 kJ. Yang ditanya perubahan entalpi pada penguraian 1 mol gas NH3 menjadi unsur-unsurnya. Nah, pertama kita tulis dulu ya reaksi yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kan reaksi pembentukan 2 mol gas NH3 ya. Sedangkan yang ditanya itu penguraian. Berarti kalau kita pengen nyari penguraian berarti kan dari NH3 menjadi unsur-unsurnya menjadi N2 dan H2. Berarti reaksi ini kita balik. Maka kalau dibalik menjadi 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Nah, kalau misalnya reaksinya kita balik, maka perubahan entalpinya juga berubah tanda. Yang awalnya minus jadi plus. Kemudian di sini yang ditanya itu adalah 1 mol gas NH3. Sedangkan yang kita dapat di sini adalah 2 mol gas NH3. Maka reaksi ini kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2 menjadi NH3 itu menjadi setengah N2 ditambah 3/2H2. Nah, untuk perubahan entalpinya, kalau reaksinya dibagi 2, maka perubahan entalpinya juga kita bagi 2. Jadi, yang tadinya 92 menjadi 46. Nah, jadi entalpi penguraian 1 mol gas NH3 itu adalah plus 46 kJ. Nah, tanda plus ini berarti menandakan kalau reaksinya itu adalah endoterm. Kemudian ada contoh lainnya. Diketahui persamaan reaksi termokimia sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 persamaan reaksi. Bisa kalian lihat. Kemudian yang ditanya itu perubahan entalpi untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Nah, berapa besarnya? Kalau kita lihat, yang ditanya ini kan reaksinya NO2. Nah, sedangkan kalau dari reaksi yang diketahui itu tidak ada NO2 sebagai pereaksinya atau NO2 di sebelah kiri itu tidak ada. Adanya di sebelah kanan yaitu pada persamaan reaksi yang pertama. Nah, karena dia ada di sebelah kanan berarti reaksinya itu kita balik. Karena yang dicari itu NO2-nya di sebelah kiri, maka reaksi yang ini kita balik menjadi nantinya di sebelah kiri. Kalau kita balik reaksinya, maka nanti perubahan entalpinya atau delta H-nya itu juga akan berubah tanda. Kemudian, karena di sini yang diketahui itu hanya 1 mol, kemudian yang ditanya itu 2 mol, berarti reaksinya ini kita kalikan 2. Nah, jadi seperti ini. 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2. Nah, tadi karena reaksinya itu kita balik, maka perubahan entalpinya itu berubah tanda. Yang awalnya plus jadi minus. Kemudian karena reaksinya ini kita kalikan 2, maka perubahan entalpinya juga kita kalikan 2. Jadi perubahan entalpinya ini min 2A. Kemudian di sini yang ditanya itu produknya adalah N2O4. Nah, kalau kita lihat reaksi kedua, itu N2O4-nya sudah di sebelah kanan ya, sama posisinya. Berarti kita tuliskan saja langsung, tanpa ada yang perlu diubah lagi.
Nah, kemudian karena di sini ada beberapa variabel yang sama di ruas kiri dan kanan, oleh sebab itu kita coret aja. Jadi di sini di sebelah kiri ada 2 NO, di sebelah kanan ada 2 NO, makanya kita coret. Kemudian di sebelah kiri ini ada O2, sebelah kanan juga ada O2, O2-nya juga kita coret. Kemudian reaksi ini kita jumlahkan. Kalau reaksinya dijumlahkan, maka perubahan entalpinya juga dijumlahkan. Jadi, untuk perubahan entalpi dari reaksi 2NO2 menjadi N2O4 itu adalah B dikurang 2A kilojoule. Selain menggunakan hukum Hess dan hukum Laplace, kita dapat menentukan perubahan entalpi menggunakan data energi ikatan. Apa sih energi ikatan itu? Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas. Nah, untuk rumusnya bisa kita tuliskan sebagai delta H sama dengan jumlah energi pemutusan ikatan dikurang jumlah energi pembentukan ikatan. Nah, biasanya energi pemutusan ikatan itu ada di reaktan, sedangkan energi pembentukan ikatan itu ada di produk. Maka dapat kita tulis delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut ini. Diketahui beberapa energi ikatan rata-rata. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya dia garisnya cuma 1, berarti itu termasuk ikatan tunggal. Kemudian kalau dia garisnya ada 2 seperti ini, berarti ini termasuk ikatan rangkap 2. Nah, kemudian di soal ditanya perubahan entalpi reaksi di bawah ini sebesar. Nah, untuk reaksi C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl2, itu perubahan entalpinya berapa sih? Nah, untuk mengetahui perubahan entalpinya, kita jabarkan dulu nih reaksinya. Nah, untuk C2H4 ini termasuk alkena, di mana dia terdapat ikatan rangkap 2 antara C dengan C-nya. Nah, kalau kita bikin ikatannya, maka akan seperti ini. Jadi, antara C-nya itu ada ikatan rangkap 2, sedangkan C dengan H-nya itu ikatan tunggal. Kemudian ditambah Cl2. Nah, ini antara Cl dengan Cl-nya itu ikatan tunggal. Nah, kemudian untuk C2H4Cl2 ini masing-masing mempunyai ikatan tunggal. Jadi kita gambarkan seperti ini. Kalau udah kita gambarkan, kita tuliskan rumusnya. Perubahan entalpi sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk. Nah, untuk reaktannya di sini berarti ada 4 ikatan tunggal antara C dengan H, kemudian ada ikatan rangkap 2 antara C dengan C, dan juga ikatan tunggal antara C dengan C. Untuk produknya di sini berarti apa aja? Di sini ada ikatan tunggal C dengan C, kemudian ada ikatan tunggal CH itu sebanyak 4, dan juga ada ikatan C dengan Cl sebanyak 2. Nah, kalau kita tulis berarti jadi seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masukkan aja energi ikatan rata-ratanya. Nah, di sini untuk ikatan CH-nya itu
dicoret karena sama ya. Jadi di sini 4CH dikurang 4CH, makanya habis. Nah, kemudian sisanya itu ikatan rangkap C dengan C ditambah Cl dengan Cl dikurang C dengan C ditambah 2 kali C dengan Cl. Maka kalau kita masukin angkanya jadi seperti ini. Dan hasilnya itu perubahan entalpinya sama dengan min 155 kJ per mol. Jadi ini adalah video terakhir dari video pembelajaran termokimia. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami dengan baik ya. Bye-bye.